Assalamualaikum, sahabat Tempolong bercerita. Kisah kali ini tentang Abu Nawas versus pendeta. Siapa yang benar-benar memahami kebenaran? Ikuti debat seru tentang makna isi kitab Injil. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar bagian favoritmu. Yuk, saksikan kelanjutan kisah Abu Nawas yang cerdik dan penuh hikmah. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan. Unta-unta berjalan beriringan dan anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, tersiar kabar yang membuat banyak orang menoleh ke arah istana Harun al-Rashid. Kabar itu adalah kedatangan seorang tamu istimewa dari negeri jauh. Seorang pendeta besar yang konon memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab Injil dan gemar berdebat dengan para ulama dari berbagai negeri. Pendeta itu datang dengan jubah putih panjang, salib besar di dada, dan wajah penuh keyakinan. Di hadapan halayak ramai, ia berkata dengan suara lantang, "Wahai rakyat Baghdad, aku datang bukan untuk berperang, tetapi untuk membuktikan bahwa kitab kami adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jika ada orang yang mampu membantahnya, biarlah aku menjadi muridnya." Orang-orang terkejut mendengar pernyataan itu. Tak sedikit ulama yang menunduk. Bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa berdebat dengan seseorang yang fanatik bisa seperti menimba air dengan keranjang, sia-sia. Namun, Raja Harun al-Rashid yang terkenal bijaksana dan humoris tidak ingin membiarkan kesombongan pendeta itu menyebar tanpa jawaban. "Siapa di antara kalian yang berani menghadapi orang ini?" tanya sang raja kepada para ulama istana. Semua saling pandang, namun tak satu pun yang angkat bicara. Beberapa berbisik, pendeta itu pandai berputar kata. Bahaya kalau kita terpancing. Sang raja mengangguk perlahan lalu tersenyum licik. "Kalau begitu, panggilkan Abu Nawas." Para pengawal segera berlari menuju rumah Abu Nawas yang saat itu sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menatap langit. "Abu Nawas, raja memanggilmu segera," kata salah satu pengawal dengan napas tersengal. "Ah, lagi-lagi masalah besar yang harus diselesaikan dengan kepala kecilku," gumam Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. Ia bangkit, mengambil tongkat kayu tuanya dan berjalan santai ke arah istana. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas menunduk hormat. "Daulat tuanku, apakah aku dipanggil untuk dihukum atau untuk menghibur?" Raja tertawa kecil. "Kali ini bukan untuk dihukum, Abu Nawas. Ada seorang pendeta yang datang menantang ulama Baghdad untuk berdebat tentang isi kitab Injil. Tak ada yang berani melawannya. Aku ingin kau yang meladeni dia." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Wahai raja, apakah aku harus berdebat dengan logika, dengan kelicikan, atau dengan kebodohan pura-pura?" Raja menjawab, "Gunakan semuanya. Sebab orang yang datang dengan sombong biasanya jatuh bukan karena dipukul, tapi karena terpeleset oleh lidahnya sendiri." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah tuanku, kalau begitu izinkan aku mendengarkan dulu kata-katanya. Aku ingin tahu seberapa tinggi menaranya agar aku tahu di mana harus menendang dasarnya." Keesokan harinya, istana dipenuhi orang. Raja duduk di singgasana. Pendeta berdiri di tengah aula dengan kitab Injil di tangan, dan Abu Nawas berjalan masuk dengan langkah tenang, sambil tersenyum seolah-olah hendak menonton sandiwara. Pendeta menatapnya dari ujung kepala sampai kaki dan berkata dengan nada merendahkan, "Jadi kaulah yang dikatakan paling cerdik di Baghdad." Abu Nawas menjawab santai, "Begitulah kata orang, meski aku sendiri tak berani membenarkan, sebab pujian kadang datang dari orang yang salah dengar." Suasana pun menjadi hening sejenak. Lalu raja berkata, "Silahkan mulai debatmu, wahai pendeta. Tapi ingat, kebenaran sejati datang dari Allah, bukan dari lidah manusia." Pendeta tersenyum sinis. "Kita lihat saja siapa yang lebih mengenal kebenaran itu." Abu Nawas menatapnya tajam, namun tenang. Dalam hatinya ia berbisik, "Allah, berilah aku kecerdikan untuk membungkam kesombongan tanpa menyinggung kebenaran-Mu." Pertarungan kata pun akan segera dimulai, dan Baghdad bersiap menyaksikan salah satu debat paling lucu sekaligus paling tajam yang pernah terjadi di istana Harun al-Rashid.
Malam sebelum debat besar itu, kota Baghdad tampak lebih ramai dari biasanya. Orang-orang membicarakan satu hal yang sama, debat antara Abu Nawas dan pendeta besar dari negeri seberang. Para pedagang di pasar, para penulis di perpustakaan, bahkan para penjaga istana semuanya bertanya-tanya, apakah benar si jenaka Abu Nawas bisa menandingi pengetahuan seorang pendeta yang hafal isi Injil dari awal sampai akhir? Sementara itu, di rumah kecilnya yang sederhana di pinggir kota, Abu Nawas duduk di depan lentera minyak yang redup. Ia memandangi langit-langit rumahnya sambil berbicara pada dirinya sendiri. Besok, aku tidak hanya menghadapi manusia, tapi kesombongan yang dibungkus dengan ayat. Jika aku salah kata, bisa jadi kebenaran akan tampak lemah di mata orang bodoh. Ia kemudian menatap ke arah tongkat kayu tuanya yang selalu menemani kemanapun ia pergi. Kau tahu tongkat tua? Katanya sambil tersenyum. Besok kita akan berdebat dengan seorang yang merasa lebih suci dari awan, tapi mungkin tak tahu apa artinya hujan. Abu Nawas kemudian mengambil wudhu dan sujud lama sekali. Dalam keheningan malam itu, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang memberi lidah agar manusia berbicara. Engkau pula yang memberi akal agar manusia berpikir. Jangan biarkan lidahku salah menyampaikan kebenaran-Mu. Jadikan aku alat bagi kebijaksanaan-Mu, bukan senjata bagi keangkuhan." Selesai berdoa, ia tidak membaca kitab tebal atau menghafal dalil panjang. Ia hanya duduk bersila, memejamkan mata, dan tersenyum kecil. Kadang yang perlu kita pelajari bukan isi kitab, tapi niat pembacanya, gumamnya pelan. Ia lalu tertidur dengan damai, seolah besok bukan hari pertarungan, melainkan hari pesta. Keesokan paginya, matahari Baghdad bersinar terang. Abu Nawas bangun lebih awal, mengenakan jubah sederhana berwarna coklat tua dan sorban yang agak miring. Ciri khasnya yang membuat orang mudah mengenalinya dari jauh. Ia tidak tampak gugup sedikit pun. Justru, ia berjalan menuju istana sambil bersenandung lagu jenaka tentang keledai yang ingin jadi ulama. Ketika tiba di gerbang istana, para penjaga sudah siap menyambutnya. Salah satu dari mereka yang sudah mengenal tingkah Abu Nawas berbisik, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau benar-benar siap?" Pendeta itu datang membawa banyak kitab dan catatan. Abu Nawas tersenyum. "Tenang saja. Orang yang membawa banyak kitab biasanya punya sedikit keyakinan. Kalau hatinya yakin, cukup satu kalimat dari Allah sudah membuatnya diam." Setibanya di aula besar istana, Raja Harun ar-Rasyid sudah menunggu di singgasana. Di sisi kanan, para ulama duduk dengan wajah serius. Di sisi kiri, para penasihat istana berbaris rapi. Di tengah aula, berdiri pendeta besar itu membawa kitab Injil besar bersampul emas dan wajah penuh keyakinan. Ia memandangi Abu Nawas dengan senyum merendahkan. "Wahai Abu Nawas," kata pendeta itu dengan suara lantang, "aku mendengar kau seorang yang cerdik dan licik. Tapi hari ini aku tidak mencari kelicikan, aku mencari kebenaran." Abu Nawas menunduk hormat lalu menjawab santai, "Kalau begitu, kita berdua mencari hal yang sama. Bedanya, aku mencari kebenaran dengan rendah hati, sementara engkau mencarinya sambil berdiri di atas kesombongan." Raja tertawa kecil mendengar jawaban itu, tapi pendeta tak menanggapi tawa tersebut. Ia membuka kitabnya lembar demi lembar hingga aula itu terasa seperti ruang pengadilan. Abu Nawas hanya tersenyum dan duduk di lantai, menatap pendeta itu seperti anak kecil mendengarkan dongeng. Dalam hatinya, Abu Nawas berbisik, "Allah, beri aku ketenangan agar kata-kataku menjadi cahaya, bukan bara. Karena kadang kebenaran tidak perlu diteriakkan, cukup dibisikkan kepada hati orang yang mau mendengar." Raja kemudian berdiri dan berkata, "Hari ini akan kita saksikan siapa yang bicara dengan hati dan siapa yang bicara dengan ego. Biarlah Allah yang menjadi saksi atas setiap kalimat." Abu Nawas mengangguk menatap pendeta itu lalu berkata dengan lembut tapi tajam, "Baiklah Tuan Pendeta, aku siap mendengarkan.
silahkan kau mulai terlebih dahulu. Karena yang ingin menguji kebenaran seharusnya lebih dulu membukanya. Pendeta mengangkat kitabnya tinggi-tinggi dan berkata, "Maka dengarlah wahai Abu Nawas, aku akan membacakan sebagian dari kitab kami." Orang-orang menahan napas, debat besar itu pun akan dimulai. Abu Nawas hanya tersenyum. "Silahkan," katanya pelan. "Aku hanya ingin tahu di mana nanti lidahmu akan terjerat oleh kata-katamu sendiri." Aula besar istana Baghdad hari itu begitu hening, bahkan suara nafas pun seakan terdengar. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri di tengah. Pendeta besar dari negeri seberang dengan kitab Injil di tangannya, dan Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang berdiri santai dengan tangan di belakang punggung. Pendeta itu membuka kitabnya perlahan seolah ingin membuat suasana lebih menegangkan. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara berat, "aku akan memulai debat ini bukan dengan hinaan, melainkan dengan kasih. Karena di dalam kitab kami tertulis, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka aku ingin bertanya, apakah di kitabmu juga ada ajaran tentang kasih seperti itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. Ia melangkah maju 2 langkah lalu menjawab tenang, "Benar Tuan Pendeta, di dalam kitab kami juga tertulis tentang kasih. Bahkan kami diajarkan untuk menyayangi bukan hanya sesama manusia, tetapi juga binatang, bahkan semut sekalipun." Namun, Abu Nawas berhenti sejenak. Kasih tanpa kebenaran hanyalah rayuan. Kasih yang tak tahu batas kebenaran akan membawa manusia mencintai kesalahan. Pendeta itu mengernyitkan dahi. Ia tak menyangka jawaban itu datang begitu cepat dan menohok. "Jadi," katanya agak kesal, "kau menuduh kasih kami palsu?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak menuduh kasihmu palsu. Aku hanya bertanya, apakah kasihmu masih seperti yang diajarkan oleh Yesus? Ataukah sudah berubah karena tangan-tangan manusia yang menulis ulang kitab suci sesuai hawa nafsu?" Kata-kata itu membuat suasana aula bergemuruh. Para ulama yang duduk di sisi kanan menunduk menahan senyum, sementara sebagian penasihat istana saling berbisik. Pendeta membentak, "Kitab kami suci dan murni, tidak ada yang bisa mengubah firman Tuhan." Abu Nawas menatapnya tajam, matanya berkilat penuh logika. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya," katanya tegas. "Mengapa di satu versi kitab Injil tertulis bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang, sedangkan di versi lain tertulis 4.000? Apakah Tuhan lupa menghitung jumlah piring?" Tawa kecil terdengar dari barisan penonton. Raja Harun al-Rashid hampir tersedak minumannya menahan tawa. Pendeta mulai terlihat geram. "Itu hanyalah perbedaan cara pandang para penulisnya," katanya cepat. "Ah," sahut Abu Nawas sambil mengangguk pelan. "Jadi yang menulisnya adalah manusia, bukan Tuhan langsung." Pendeta terdiam, wajahnya merah padam. Abu Nawas melanjutkan, "Lihatlah Tuan Pendeta, aku tidak bermaksud mengejek kitabmu, tapi aku ingin tahu apakah kitabmu adalah firman Allah atau sekedar catatan sejarah yang diceritakan oleh banyak orang. Sebab kalau setiap orang menulis dari pandangannya sendiri, bagaimana kita tahu mana suara Allah dan mana suara manusia?" Pendeta mencoba menenangkan diri. Ia berkata, "Kami percaya bahwa setiap penulis kitab dituntun oleh Roh Kudus." Abu Nawas menimpali cepat. "Kalau begitu, apakah Roh Kudus itu tidak mampu menjaga agar isi kitab tetap sama? Mengapa harus ada perbedaan antara satu versi dan versi lainnya?" Pendeta semakin terpojok. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia mencoba membalik keadaan. "Baiklah Abu Nawas, kau pandai bertanya, tapi apakah kitabmu tidak punya perbedaan juga?" Abu Nawas tersenyum. "Perbedaan kami hanya dalam penafsiran, bukan isi. Tapi perbedaan dalam kitabmu bukan soal tafsir, melainkan teks. Itu ibarat 2 surat cinta dari orang yang sama, tapi dengan isi berbeda. Bagaimana mungkin keduanya asli?" Orang-orang tertawa pelan. Raja menepuk lututnya sambil berkata, "Abu Nawas, lidahmu lebih tajam dari pedang." Abu Nawas menunduk hormat. "Bukan lidahku tuanku, tapi logika yang Allah anugerahkan agar manusia tidak buta oleh kata-kata manis." Pendeta menghela napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya.
Kau pandai memutarbalikkan kata, Abu Nawas, tapi aku yakin kasih yang kami bawa lebih suci daripada logikamu. Abu Nawas menatapnya dengan senyum tipis. Mungkin benar Tuan Pendeta, tapi kasih tanpa akal bisa menyesatkan. Sebab Allah memberi manusia hati untuk mencinta dan akal untuk menimbang. Bila salah satu hilang, maka manusia akan mencintai kebodohan dan membenci kebenaran. Suasana aula kembali hening. Semua orang menatap pendeta yang kini menunduk tak tahu harus menjawab apa. Abu Nawas lalu berbisik pelan namun terdengar ke seluruh ruangan. Pertanyaan persamaku sederhana. Wahai Tuan Pendeta, apakah engkau membaca kitabmu dengan hati atau hanya dengan lidah? Kata-kata itu menggantung di udara dan pendeta hanya menunduk dalam diam. Setelah debat pertama yang membuat banyak orang terdiam, suasana di aula istana menjadi semakin tegang. Pendeta besar itu masih berusaha menenangkan diri. Ia mengelap keringat di dahinya dengan ujung jubah putihnya. Sementara Abu Nawas tetap berdiri santai, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan permainan catur melawan anak kecil. Raja Harun al-Rashid tersenyum sambil berbisik kepada salah satu pengawalnya. Aku belum pernah melihat orang bisa membuat seorang pendeta kehilangan kata-kata secepat itu. Pengawal hanya mengangguk sambil menahan tawa. Pendeta menatap Abu Nawas tajam lalu berkata lantang, "Baiklah Abu Nawas, aku akui engkau pandai berkata-kata, tapi pengetahuan sejati bukan sekedar bermain logika. Aku akan membuktikan bahwa kitab kami tidak bisa digoyahkan oleh omongan manusia. Kitab kami mencatat dengan rinci silsilah para nabi hingga Yesus, dari Adam hingga Daud, dan dari Daud hingga Yesus semua tertulis dengan jelas. Itulah bukti kebenaran dan kesucian Injil." Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Ia berjalan pelan ke depan, menatap kitab yang terbuka di tangan sang pendeta, lalu berkata dengan nada datar namun mengandung sindiran halus, "Apakah engkau yakin silsilah itu benar-benar jelas, wahai Tuan Pendeta?" Pendeta mengangguk cepat. Tentu saja silsilah itu ditulis dengan rinci agar manusia tahu dari mana Yesus berasal. Abu Nawas tersenyum miring. "Kalau begitu izinkan aku bertanya. Mengapa dalam satu kitab Injil tertulis bahwa dari Abraham hingga Yesus ada 14 keturunan, tapi di kitab lainnya disebutkan 41 keturunan? Apakah keluarganya bertambah setelah wafat?" Tawa besar pun pecah di antara penonton. Raja Harun al-Rashid hampir tersedak karena menahan geli. Pendeta berusaha tetap tenang, tapi wajahnya sudah memerah. "Itu bukan kesalahan Abu Nawas," katanya cepat. "Hanya cara penghitungan yang berbeda." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Ah, jadi begini rupanya. Ketika ayat berbeda, kau sebut perbedaan pandangan. Tapi ketika aku bertanya, kau bilang aku memutarbalikkan Tuan Pendeta. Kalau silsilah manusia bisa dihitung dengan dua cara, maka kebenaran akan punya dua wajah. Apakah engkau yakin ingin membela kitab dengan wajah ganda?" Pendeta mulai kehabisan kata. Ia membuka halaman kitabnya, membolak-balik dengan cepat, mencari dalil yang bisa menjawab. Tapi setiap kali ia membuka halaman, Abu Nawas malah menatapnya dengan senyum sabar, seperti guru menunggu murid yang lupa pelajaran. Akhirnya pendeta berkata dengan nada tinggi, "Abu Nawas, jangan mengira bahwa perbedaan angka berarti kesalahan. Silsilah itu hanyalah simbol rohani, bukan hitungan duniawi." Abu Nawas tertawa pelan. "Simbol rohani, jadi angka-angka yang kau sebut sakral itu hanya simbol. Kalau begitu, apakah kitab suci adalah kumpulan makna atau kumpulan teka-teki? Kalau hanya simbol, bagaimana orang awam bisa paham? Allah menurunkan wahyu agar manusia mengerti, bukan agar manusia menebak-nebak seperti membaca sandi rahasia." Pendeta menggigit bibirnya, mulai terlihat jengkel. "Kau terlalu banyak menafsir dengan akal, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab cepat, "Dan engkau terlalu sedikit menggunakan akal. Padahal Allah memberikannya agar manusia tidak tertipu oleh ucapan siapapun, bahkan oleh lidahnya sendiri." Kata-kata itu membuat semua orang kembali terdiam. Suasana menjadi berat, tapi Abu Nawas tampak tenang seperti air yang tidak terusik batu.
Ia melangkah mendekat ke arah pendeta dan berkata lebih lembut, "Wahai Tuan Pendeta, aku tidak menolak keberadaan Yesus, tidak pula menolak kitabmu. Tapi aku hanya ingin memastikan apakah yang kau yakini benar berasal dari Allah atau dari tangan-tangan manusia yang berusaha menulis ulang wahyu sesuai keinginan mereka." Pendeta menatapnya tanpa suara. Abu Nawas melanjutkan dengan nada bijak, "Dalam kitab kami, setiap nabi datang membawa pesan yang sama, sembahlah Allah yang Esa. Tapi di kitabmu, silsilah lebih panjang dari ajaran. Nama-nama manusia lebih banyak disebut daripada nama Tuhan. Apakah itu tidak aneh, wahai Tuan Pendeta? Seolah manusia lebih penting dari Sang Pencipta." Pendeta terdiam membisu. Ia menatap kitabnya, seolah mencari jawaban di antara huruf-hurufnya, tapi tak menemukan apun. Raja Harun al-Rasyid kemudian bertepuk tangan kecil. "Abu Nawas," katanya, "kau telah menanyakan hal yang bahkan ulama besar pun tak berani menyentuhnya. Tapi kau mengatakannya dengan canda, hingga tak seorang pun merasa diserang." Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, kebenaran itu seperti pedang. Bila digunakan dengan emosi, ia melukai. Tapi bila digunakan dengan kebijaksanaan, ia membedah kebohongan tanpa menumpahkan darah." Pendeta hanya bisa menunduk. Ia merasa malu tapi juga kagum pada kecerdasan Abu Nawas. Dalam hatinya ia mulai berpikir, apakah mungkin kitab yang kubela selama ini memang sudah disentuh oleh tangan manusia? Sementara itu, Abu Nawas menatap langit-langit aula lalu bergumam pelan, "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong karena kecerdikan, tapi jadikan aku rendah hati kebenaran. Karena kemenangan sejati bukan membuat orang kalah, tapi membuat mereka sadar." Debat itu belum selesai, dan Baghdad tahu bab berikutnya akan lebih panas daripada sebelumnya. Setelah perdebatan panjang tentang silsilah, suasana aula istana mulai berubah. Sebagian orang yang sebelumnya mendukung sang pendeta, kini terlihat bimbang. Mereka saling berbisik membicarakan betapa tajam dan tenangnya Abu Nawas dalam menyampaikan logika. Sementara itu, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah puas seperti penonton yang sedang menikmati drama yang disutradarai langsung oleh kebijaksanaan. Pendeta menarik napas panjang. Ia sadar jika tidak segera mengubah arah debat, ia akan kalah telak di hadapan halayak Baghdad. Dengan nada berat namun tegas, ia berkata, "Abu Nawas, cukup soal silsilah. Aku tak datang untuk memperdebatkan angka. Aku datang untuk membicarakan inti keimanan kami tentang Tuhan dan Putranya, tentang Yesus Sang Penyelamat dunia." Abu Nawas menatapnya dengan wajah penuh perhatian, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah Tuan Pendeta, mari kita berbicara tentang inti keimananmu. Silahkan, aku mendengarkan." Pendeta mengangkat kitabnya tinggi-tinggi, suaranya bergema ke seluruh aula. "Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, datang untuk menebus dosa manusia. Ia adalah Tuhan yang hidup, yang turun ke dunia karena cintanya kepada umat manusia." Orang-orang terdiam, sebagian mengangguk, sebagian lagi menatap Abu Nawas menunggu tanggapannya. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu mengusap janggutnya sambil berkata pelan, "Tuhanmu lapar, tidur, dan berjalan di bumi seperti manusia." Pendeta menjawab cepat, "Benar, ia menjadi manusia agar merasakan penderitaan manusia." Abu Nawas tersenyum samar. "Menarik sekali," katanya tenang. "Tapi, izinkan aku bertanya, sebelum Yesus lahir, siapa yang menjaga langit dan bumi?" Pertanyaan itu menghentikan napas semua orang. Pendeta terdiam. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Abu Nawas menatapnya tajam, namun tetap dengan nada lembut. "Kalau Tuhan turun ke bumi dan menjadi bayi yang harus disusui, apakah langit tidak runtuh sementara ia tidur di pangkuan ibunya? Jika Tuhan bisa mati di Alib, siapa yang menghidupkan matahari keesokan harinya?" Pendeta mulai gelisah, wajahnya memucat. Ia mencoba menjawab, "Tuhan tidak benar-benar mati, ia hanya mati secara jasmani, namun tetap hidup secara rohani." Abu Nawas tertawa kecil, tapi bukan tawa ejekan. Lebih seperti seseorang yang sedang heran. "Ah, jadi Tuhanmu hidup tapi mati, mati tapi hidup, jasmani tapi rohani. Bukankah itu seperti mengatakan air itu kering?
Bukankah Allah yang Maha Kuasa tidak butuh berubah menjadi makhluk untuk menunjukkan kasih-Nya? Pendeta berusaha mengalihkan, tapi bukankah Allah bisa melakukan apa saja? Ia Maha Kuasa, bukan? Abu Nawas mengangguk mantap. Benar, Allah Maha Kuasa, tapi kuasanya tidak berarti Ia harus menurunkan derajatnya menjadi manusia. Allah tidak perlu menjadi api untuk memberi cahaya. Ia cukup berfirman, maka terang pun tercipta. Kata-kata itu mengguncang hati banyak orang. Para penonton berbisik, mengangguk, bahkan beberapa meneteskan air mata kagum. Raja Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan bangga. Lanjutkan, katanya pelan. Abu Nawas pun berjalan perlahan mendekati pendeta. Tuan pendeta, katanya lembut, aku hormati cintamu pada Yesus. Kami pun mencintai beliau, karena beliau adalah nabi yang diutus Allah, bukan Tuhan yang menjelma. Allah tidak perlu tubuh untuk menunjukkan kasih-Nya. Ia menunjukkan kasih-Nya melalui wahyu dan petunjuk. Pendeta menatapnya tanpa berkata apapun. Abu Nawas melanjutkan, suaranya semakin dalam. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Ia berdoa? Kepada siapa Ia berdoa di Taman Getsemani dengan penuh ketakutan? Apakah Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Pendeta mulai panik. Ia membuka kitabnya, mencari ayat untuk menjawab, tapi jemarinya gemetar. Abu Nawas mendekat sedikit lagi, dan ketika Yesus disalib, ia berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkanku? Kepada siapa ia berkata begitu kalau bukan kepada Allah di langit? Seketika aula menjadi sunyi, tak ada satu suara terdengar kecuali napas pelan orang-orang yang menahan degup jantung mereka. Pendeta memejamkan mata, wajahnya pucat seperti kain putih. Abu Nawas lalu menunduk dan berkata dengan lembut, Wahai Tuan Pendeta, aku tidak menghinamu, aku hanya ingin engkau berpikir. Bila engkau percaya bahwa Tuhan bisa berubah menjadi manusia, maka manusia pun bisa menganggap dirinya Tuhan. Padahal Allah adalah zat yang tak berubah, tak berawal dan tak berakhir. Raja berdiri perlahan, menatap keduanya dengan mata berkilat. Kata-katamu seperti air jernih di padang pasir, Abu Nawas, katanya. Engkau menyejukkan tanpa menghancurkan, menegur tanpa menghina. Abu Nawas menunduk hormat. Tuanku, aku hanya mengulang apa yang sudah Allah tanamkan di hati manusia, bahwa kebenaran tidak butuh suara keras, cukup logika yang jernih. Pendeta hanya bisa menatap lantai. Debat itu belum usai. Tapi ia tahu setiap kalimat Abu Nawas bukan hanya mematahkan logikanya, melainkan menggoyahkan keyakinannya sendiri. Dan Baghdad pun menyadari perdebatan ini bukan lagi sekedar adu kata, tapi pertarungan antara keimanan yang buta dan akal yang tercerahkan oleh petunjuk Allah. Setelah debat sengit tentang siapa Tuhan sebenarnya, suasana aula istana masih terasa tegang. Pendeta yang tadinya begitu percaya diri, kini tampak goyah. Ia berdiri terpaku, kedua matanya kosong seolah sedang menatap ke dalam hatinya sendiri. Di antara kerumunan, bisik-bisik kecil mulai terdengar. Lihat, pendeta itu seperti kehilangan kata-kata, ujar salah satu menteri. Abu Nawas benar-benar luar biasa. Setiap pertanyaannya seperti panah yang menancap di dada lawan, timpal yang lain. Raja Harun al-Rasyid menatap keduanya dengan senyum tipis. Ia tahu debat ini belum benar-benar berakhir. Ia ingin melihat bagaimana Abu Nawas menutup diskusi dengan hikmah, bukan hanya kemenangan logika. Pendeta perlahan menegakkan kepala. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar. Abu Nawas, jika kau berkata Yesus bukan Tuhan, mengapa ia bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati? Bukankah hanya Tuhan yang memiliki kuasa seperti itu? Abu Nawas mengangguk tenang. Ia melangkah maju beberapa langkah, menatap sang pendeta dengan tatapan lembut namun tajam. Tuan Pendeta, apakah setiap orang yang diberi mukjizat otomatis menjadi Tuhan? Pendeta terdiam. Banyak nabi sebelum Yesus juga melakukan mukjizat, lanjut Abu Nawas. Nabi Musa membelah laut, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api.
Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan. Apakah mereka semua juga Tuhan? Pendeta tak bisa menjawab. Keringat menetes dari pelipisnya. Abu Nawas menatapnya sambil melanjutkan. Mukjizat bukan bukti ketuhanan, melainkan tanda bahwa seseorang adalah utusan Allah. Mukjizat diberikan bukan karena manusia itu Tuhan, tapi karena Allah ingin menunjukkan kuasanya melalui tangan hamba. Pendeta menelan ludah. Tapi Yesus dilahirkan tanpa ayah, katanya dengan suara gemetar. Bukankah itu luar biasa? Siapa lagi yang bisa begitu kalau bukan Tuhan sendiri? Abu Nawas tersenyum lebar. Ah, Tuan Pendeta, kau benar bahwa kelahiran Yesus luar biasa, tapi tidak lebih luar biasa dari penciptaan Nabi Adam. Ia berhenti sejenak lalu menatap semua orang di aula. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, dari tanah yang tak bernyawa. Jika Yesus disebut Tuhan karena lahir tanpa ayah, maka Nabi Adam seharusnya lebih pantas disebut Tuhan, karena ia bahkan lahir tanpa ayah dan ibu. Kerumunan bergemuruh, beberapa orang bertepuk tangan spontan, yang lain berdecak kagum. Pendeta mulai memijat pelipisnya. Ia kehilangan arah. Argumen yang selama ini dipegangnya hancur satu persatu, bukan oleh kemarahan, melainkan oleh logika yang begitu tenang dan bersih. Abu Nawas mendekat sedikit dan berbicara dengan nada pelan. Wahai Tuan Pendeta, aku tahu kau tulus dalam keyakinanmu. Tapi kebenaran tidak diukur dari seberapa besar cinta kita pada seseorang. Kami pun mencintai Nabi Isa atau Yesus, tapi kami tahu bahwa cinta tidak menjadikannya Tuhan. Ia tetap hamba dan utusan Allah. Pendeta menunduk, tangannya gemetar memegang kitab. Aku hanya ingin mengenal Allah, katanya lirih. Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. Maka carilah Allah yang esa, bukan yang berwujud. Sebab Allah tak butuh tubuh, tak lahir dan tak mati. Ia tak butuh disalib untuk membuktikan cintanya. Karena seluruh alam ini sudah cukup menjadi bukti kasihnya. Seketika suasana menjadi hening. Hanya suara burung di luar jendela yang terdengar. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri dengan tenang di tengah aula, seperti cahaya di antara bayangan. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya berbicara. Wahai pendeta, apakah engkau masih ingin melanjutkan perdebatan? Pendeta menatap raja lalu memandang Abu Nawas. Air matanya mulai menetes. Aku tak bisa lagi berdebat. Aku datang untuk menguji, tapi justru aku yang diuji. Ia menatap langit-langit aula kemudian berlutut perlahan. Jika Allah yang engkau sebut benar adanya, yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, maka tunjukilah aku jalan menujunya. Suasana haru menyelimuti ruangan. Para hadirin terdiam, sebagian meneteskan air mata. Abu Nawas menunduk lalu berkata lembut, Semoga Allah membimbingmu, Tuan Pendeta, karena pintu kebenaran selalu terbuka bagi siapapun yang mengetuknya dengan hati tulus. Raja berdiri, wajahnya berseri-seri. Abu Nawas, katanya lantang, engkau bukan hanya penjawab pertanyaan, tapi penuntun hati yang tersesat. Baghdad beruntung memiliki orang sepertimu. Abu Nawas menunduk hormat. Aku hanya seorang hamba, tuanku. Semua kebenaran datang dari Allah, sedangkan kesalahan dari diriku sendiri. Pendeta menatap Abu Nawas terakhir kali dengan mata yang lembut, bukan lagi sebagai lawan debat, tapi sebagai murid yang baru saja menemukan cahaya. Ia berkata pelan, Terima kasih Abu Nawas, hari ini aku kalah dalam kata, tapi menang dalam hati. Dan ketika ia keluar dari aula, matahari Baghdad menyambutnya dengan sinar yang hangat, seolah Allah sendiri sedang menuntunnya menuju fajar baru dalam hidupnya. Hari berganti. Kabar tentang debat Abu Nawas dengan pendeta menyebar cepat ke seluruh penjuru Baghdad. Dari pasar hingga madrasah, dari para pelayan istana hingga para ulama. Semua membicarakan bagaimana Abu Nawas mampu menjawab setiap pertanyaan dengan logika yang tajam namun penuh kelembutan. Namun, Raja Harun al-Rasyid dengan kebijaksanaannya tidak ingin hanya berhenti pada kekaguman.
Ia ingin memastikan bahwa kemenangan Abu Nawas bukan sekedar kemenangan kata, melainkan kemenangan hati dan iman. Maka pagi itu ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," ujar sang raja dengan suara berwibawa, "debatmu kemarin mengguncang hati banyak orang. Bahkan para ulama pun mengaku kagum dengan kebijaksanaanmu. Namun, aku ingin tahu, apakah engkau hanya pandai berbicara, ataukah benar-benar memahami makna di balik kata-kata itu?" Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, aku hanyalah manusia biasa. Bila Allah menolongku dengan hikmah, maka itu semata karunia. Aku tidak punya apa-apa tanpa izinnya." Raja tersenyum tipis. "Baik, maka dengarlah. Aku ingin mengujimu sekali lagi. Tapi kali ini bukan dengan pendeta atau filsuf. Aku ingin mengujimu dengan hal yang paling sulit bagi manusia, keikhlasan." Abu Nawas menatap raja dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana ujian itu, tuanku?" Raja menatapnya dalam-dalam. "Besok pagi, engkau akan menyamar menjadi pengemis. Pergilah ke pasar Baghdad tanpa membawa nama atau kehormatan. Mintalah sedekah kepada orang-orang dan lihat apakah engkau tetap sabar ketika dihina atau sombong ketika diberi. Hanya dengan begitu, aku tahu apakah ilmu yang kau miliki benar-benar tinggal di hati, bukan sekadar di lidah." Abu Nawas terdiam sejenak lalu mengangguk. "Perintah yang bijak, tuanku. Jika itu jalan untuk menguji keikhlasan, maka aku siap menjalaninya." Malam itu, Abu Nawas menanggalkan jubah kebesarannya. Ia mengenakan pakaian compang-camping, kakinya dibiarkan telanjang, wajahnya diolesi debu agar tak dikenali siapapun. Saat fajar menyingsing, ia berangkat menuju pasar Baghdad, tempat hiruk-pikuk kehidupan rakyat biasa berlangsung. "Sedekah, wahai orang-orang dermawan," katanya lembut sambil menengadahkan tangan. Tapi orang-orang yang lewat hanya memandang dengan jijik. Ada yang menghardiknya, ada yang menendang kaleng kecil di depannya. "Pergi dari sini, pengemis kotor, jangan ganggu pembeli." Abu Nawas menunduk, tidak marah, tidak membalas. Dalam hatinya ia berkata, "Beginilah rasanya menjadi orang yang hina di mata manusia, meski mungkin mulia di sisi Allah." Beberapa jam kemudian, seorang pedagang kaya lewat. Ia menatap Abu Nawas dengan kasihan dan memberinya sepotong roti. "Ambillah wahai fakir, tapi jangan duduk di depan tokoku, nanti pembeliku takut." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih tuan, semoga Allah memberi balasan berlipat." Ia lalu berdiri dan pindah ke tempat lain, menahan lapar sambil mengingat pesan rajanya. "Ikhlaskan hatimu, bukan hanya lisanmu." Menjelang sore, seorang pemuda datang membawa air dan berkata, "Wahai kakek miskin, minumlah. Aku tak punya uang, tapi aku punya niat baik." Abu Nawas menatapnya penuh haru. "Anak muda, engkau telah memberi lebih dari sekedar air. Engkau memberi hatimu." Malam harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Raja sudah menunggunya di aula dengan wajah penuh tanda tanya. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang kau pelajari dari ujian ini?" Abu Nawas menunduk, suaranya pelan namun dalam. "Tuanku, aku belajar bahwa kesombongan tidak hanya datang dari orang kaya atau berilmu, tapi juga dari hati yang lupa bahwa semua milik Allah. Aku juga belajar bahwa hinaan manusia tak akan menyakitkan hati yang ikhlas, karena yang dicari bukan pujian, melainkan ridho Allah." Raja mengangguk pelan, matanya bersinar bangga. "Lalu, apa yang paling berharga dari semua itu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum menatap langit-langit istana yang dihiasi lampu minyak. "Yang paling berharga, tuanku, adalah ketika aku merasa dekat dengan Allah dalam keadaan paling hina. Karena justru di saat tidak punya apa-apa, aku sadar betapa banyak yang telah diberikannya." Raja berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas. "Engkau bukan hanya cerdas dalam kata, tapi juga jujur dalam hati. Baghdad beruntung memiliki seorang seperti dirimu." Abu Nawas menunduk rendah. "Semoga Allah menjaga negeri ini dan hati kita dari kesombongan, tuanku." Dan malam itu, suasana istana terasa damai. Abu Nawas duduk di serambi menatap bulan purnama yang menggantung di langit Baghdad. Dalam diam, ia berbisik, "Ya Allah, jadikan ilmu ini bukan sekadar untuk menang berdebat,
tapi untuk membimbing jiwa agar tetap tunduk di hadapanmu. Hari-hari setelah perdebatan besar itu menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Para ulama, pedagang, dan rakyat kecil ramai membicarakan kebijaksanaan Abu Nawas. Namun yang paling menarik bukan hanya karena ia mengalahkan sang pendeta, tetapi karena caranya mengajarkan kebenaran dengan adab dan kasih, bukan dengan kemarahan. Suatu sore, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke taman istana. Angin lembut berhembus, burung-burung berkicau di pepohonan. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana tanpa kesombongan sedikit pun di wajahnya. Abu Nawas, ujar sang raja, "Aku sudah mendengar kabar dari segala penjuru. Banyak orang kini semakin yakin pada ajaran kebenaran. Tapi aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Apa sebenarnya tujuanmu berdebat dengan pendeta itu?" Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, tujuanku bukan untuk mempermalukan, bukan pula untuk menonjolkan kecerdasan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam oleh kata manis atau logika kosong. Kebenaran selalu hidup dalam hati yang bersih, yang tunduk kepada Allah." Raja mengangguk pelan. "Tapi bukankah engkau bisa saja menolak tantangan itu? Mengapa engkau mau mengambil resiko?" Pendeta itu datang dengan ilmu dari negerinya yang jauh, membawa kitab, pengikut, dan kebanggaan besar. Abu Nawas tersenyum lembut. "Tuanku, aku tidak takut pada ilmu siapapun. Sebab ilmu sejati bukanlah siapa yang lebih banyak bicara, tapi siapa yang lebih dekat pada kebenaran. Bila seseorang membawa hujan kata, tapi tanpa cahaya iman, maka ia hanya menebarkan kabut. Sedangkan cahaya Allah bisa menembus kabut manaun." Raja tersenyum. "Kau bicara seperti seorang guru besar, Abu Nawas. Tapi katakanlah, apa hikmah terbesar yang kau dapat dari perdebatan itu?" Abu Nawas menatap matahari yang mulai condong ke barat. "Hikmah terbesar, tuanku, adalah menyadari bahwa manusia sering berdebat tentang siapa yang benar, tapi jarang mencari bagaimana menjadi benar. Pendeta itu bukan musuhku, ia hanyalah saudara yang tersesat dalam pencarian. Aku tidak ingin mengalahkannya, aku ingin menuntunnya." Raja terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia menatap wajah Abu Nawas yang begitu tenang, seolah tidak ada sisa kesombongan sedikit pun setelah perdebatan yang membuat seluruh Baghdad berdecak kagum. Abu Nawas melanjutkan, "Tuanku, kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan. Ia cukup dibuktikan dengan keteguhan dan akhlak. Sebab kebenaran yang dibela dengan amarah hanya akan berubah menjadi kesombongan. Sedangkan kebenaran yang dibela dengan sabar akan tumbuh menjadi petunjuk." Raja menatapnya lama lalu berkata pelan, "Abu Nawas, aku mengerti sekarang mengapa Allah memberimu kecerdasan yang tidak dimiliki banyak orang. Karena engkau menggunakan akalmu untuk menundukkan ego, bukan menindas orang lain." Abu Nawas tersenyum. "Allah Maha Adil, tuanku. Ia tidak menilai dari seberapa tinggi ilmu kita, tapi dari seberapa rendah hati kita." Keduanya terdiam sejenak. Suasana taman begitu damai. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar dari menara masjid. Abu Nawas berdiri menunduk sopan. "Izinkan aku pamit untuk menunaikan sholat, tuanku, sebab kemenangan sejati bukan saat manusia memuji, tapi ketika hati tunduk di hadapan Allah." Raja mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Pergilah Abu Nawas, dan ketahuilah selama engkau hidup, Baghdad akan selalu memiliki cahaya hikmah." Abu Nawas berjalan perlahan menuju masjid istana. Di sepanjang jalan, rakyat kecil menatapnya dengan penuh hormat. Ada yang berbisik, "Itulah orang yang membuat pendeta menangis." Ada pula yang berkata, "Tidak, dia bukan membuat pendeta menang, dia membuatnya mengerti." Sesampainya di serambi masjid, Abu Nawas berhenti sejenak menatap langit yang mulai gelap. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jangan jadikan ilmu ini sebagai alat untuk kebanggaan. Jadikanlah ia cahaya bagi hati yang mencari, dan pengingat bagi jiwa yang lalai. Sebab siapapun yang merasa sudah benar, sejatinya baru memulai perjalanan menuju kebenaran." Setelah itu ia menundukkan kepala, melangkah masuk, dan sujud dalam ketenangan. Sementara di luar, langit Baghdad tampak bersinar lembut.
seolah Allah sendiri menurunkan ketenangan bagi seluruh negeri yang baru saja disinari hikmah seorang hamba yang rendah hati. Beberapa bulan setelah perdebatan besar itu, pendeta yang sempat merasa kalah dalam logika tetapi menang dalam hati, memutuskan untuk kembali ke Baghdad. Ia tidak datang dengan tujuan berdebat, melainkan untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran yang sebenarnya. Ketika ia memasuki gerbang kota, ia melihat Abu Nawas duduk di pasar, tersenyum sambil menolong seorang pedagang kecil yang terjatuh. Wajah Abu Nawas bersinar dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang sama seperti saat perdebatan dulu. Pendeta menarik nafas dalam-dalam. Hatinya penuh rasa bersalah, namun juga penuh harap. Ia berjalan perlahan menghampiri Abu Nawas dan menunduk dalam-dalam. "Abu Nawas," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku datang bukan untuk berdebat, aku datang untuk belajar. Aku datang untuk mencari Allah yang kau sebut Esa dan tak berubah." Abu Nawas tersenyum lembut, menepuk bahu pendeta itu dengan hangat. "Saudaraku, aku tidak pernah berniat membuatmu merasa kalah. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak diukur dari seberapa banyak kata, tapi dari seberapa bersih hati yang menempuhnya." Pendeta menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia lalu berkata dengan suara lirih, "Setelah perdebatan itu, aku menyadari betapa banyak yang belum ku mengerti. Aku terlalu sibuk membela kitab dan keyakinanku, sehingga lupa mencari inti dari ajaran itu sendiri, pengabdian kepada Allah." Abu Nawas tersenyum. "Itulah hikmah yang tak ternilai. Kemenangan sejati bukan ketika orang lain diam, tapi ketika hati mereka terbuka. Kau datang kembali, itu berarti kau menang dalam pencarianmu sendiri." Pendeta menatap Abu Nawas dalam-dalam. "Aku ingin bertanya, bagaimana aku bisa mendekat kepada Allah tanpa tersesat oleh kata-kata manusia yang berbeda-beda?" Abu Nawas menunduk sebentar, kemudian menjawab dengan tenang, "Mulailah dengan hati yang tulus. Belajarlah dari para nabi bukan untuk meniru mereka, tetapi untuk memahami pesan mereka. Jangan biarkan manusia membuatmu bingung dengan interpretasi yang berbeda. Biarkan cahaya Allah menuntunmu dan gunakan akal untuk menimbang, bukan untuk menentang." Pendeta mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah seluruh kebingungan dan kebanggaan telah luruh digantikan oleh pengertian yang murni. "Abu Nawas," kata pendeta itu lagi, "aku ingin belajar lebih banyak darimu, tidak lagi untuk memenangkan perdebatan, tapi untuk mengerti makna yang sebenarnya." Abu Nawas tersenyum hangat. "Saudaraku, aku bukan guru, hanya seorang hamba yang diberi hikmah oleh Allah. Tetapi, jika kau datang dengan hati yang tulus, maka belajar dariku bukan sekedar membaca kata, tapi membuka hati untuk kebenaran." Sejak hari itu, pendeta tidak lagi menjadi lawan, tapi murid yang mencari cahaya. Ia mengikuti Abu Nawas di pasar, di madrasah, bahkan ketika Abu Nawas pergi ke masjid untuk berdoa, setiap langkahnya dipenuhi rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Rakyat Baghdad mulai menyadari perubahan besar itu. Mereka melihat pendeta yang dulu sombong, kini menjadi rendah hati, dan Abu Nawas tetap menjadi sosok yang bijaksana dan penuh kasih. Cerita ini tersebar dari mulut ke mulut, menjadi pelajaran bahwa kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan lawan, tapi mengalahkan ego sendiri dan mendekat kepada Allah. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang lembut, pendeta berbisik dalam doa, "Ya Allah, terima kasih karena membimbingku melalui seorang hamba-Mu yang cerdas dan bijaksana. Semoga aku selalu belajar untuk menjadi hamba yang rendah hati, bukan pembela ego. Semoga kebenaran-Mu selalu menjadi cahaya dalam hatiku." Abu Nawas menatap langit yang sama, tersenyum dan berbisik, "Ya Allah, jadikan setiap hati yang tersesat menemukan cahaya-Mu seperti saudaraku ini." Dan begitu, Baghdad belajar bahwa cahaya kebenaran tidak datang dari kemenangan kata, tapi dari hati yang tulus, akal yang bijaksana, dan iman yang murni kepada Allah. Waktu berlalu, dan Baghdad kini dipenuhi cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas. Bukan hanya tentang kelucuannya, tetapi tentang cara ia menegakkan kebenaran dengan akal, hati, dan kerendahan.
Setiap orang yang mendengar kisahnya menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menundukkan ego dan mendekat kepada Allah. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, menatap Abu Nawas yang kini berdiri di hadapannya dengan senyum tenang. Abu Nawas katanya, "Kau telah menyelesaikan ujian ini bukan hanya dengan kecerdikan, tetapi juga dengan kebijaksanaan hati. Bagaimana engkau menjaga keseimbangan antara akal dan iman?" Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, akal dan iman adalah dua sayap manusia. Tanpa akal, iman bisa tersesat. Tanpa iman, akal bisa menjadi sombong. Maka aku belajar untuk menimbang kata dengan hati dan menilai hati dengan petunjuk Allah." Pendeta yang kini duduk di sisi raja pun menunduk. Matanya berbinar. Ia tersenyum tipis. "Aku dulu sombong, Abu Nawas. Aku pikir kitabku cukup untuk menuntunku, tapi aku salah. Sekarang, aku belajar bahwa memahami Allah tidak cukup hanya membaca kitab. Hati dan akal harus selaras." Abu Nawas tersenyum lembut. "Saudaraku, itu memang inti dari setiap ajaran para nabi. Tidak ada yang lebih mulia daripada hati yang tunduk kepada Allah, yang rendah hati di hadapan kebenaran dan tetap teguh di jalan yang lurus." Rakyat yang hadir di aula istana bersorak pelan. Mereka kagum melihat perubahan pendeta. Kagum pada Abu Nawas dan kagum pada raja yang bijaksana yang memahami bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan politik atau debat, tapi kemenangan hati manusia. Abu Nawas melanjutkan suaranya tenang namun menggema di seluruh ruangan. "Wahai semua yang hadir, dengarlah. Kebenaran bukan tentang siapa yang paling banyak berkata atau siapa yang paling keras suaranya. Kebenaran adalah cahaya yang hadir di hati yang mencari dengan tulus. Bila ego dikalahkan, maka hati akan mendengar suara Allah. Bila akal dibimbing, maka manusia tidak akan tersesat oleh kata manis yang menipu. Dan bila iman dipelihara, maka manusia akan berjalan di jalan kebenaran tanpa goyah." Pendeta menunduk, tak mampu berkata apapun. Ia merasa seluruh kehidupan ilmunya belum ada artinya dibanding satu pelajaran yang diberikan Abu Nawas. Rendah hati di hadapan Allah dan kebenaran. Raja Harun ar-Rasyid tersenyum lalu berkata, "Abu Nawas, engkau bukan hanya cerdik dalam debat, tapi engkau telah menjadi penuntun hati bagi banyak orang. Baghdad beruntung memilikimu. Dan semoga setiap generasi di kota ini belajar dari hikmahmu, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari cara hidup yang kau tunjukkan." Abu Nawas menunduk dalam-dalam, menatap raja, pendeta dan seluruh rakyat yang hadir. Semoga Allah selalu memberi kita hati yang bersih, akal yang jernih, dan jiwa yang rendah hati. Sebab dengan itu manusia tidak akan tersesat oleh kata-kata, tidak akan dibutakan oleh kesombongan, dan selalu mampu membedakan yang hak dari yang batil. Pendeta pun meneteskan air mata bukan karena malu, tapi karena hatinya terbuka. Ia merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Kini hadir tanpa ia harus menguasai kata-kata atau menegakkan argumen. Rakyat Baghdad kembali ke rumah mereka dengan hati yang hangat. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang Abu Nawas yang cerdik tapi rendah hati, pendeta yang belajar dari kesalahan, dan raja yang bijaksana. Semua setuju bahwa kebenaran tidak pernah menang sendiri tanpa hati yang tulus untuk menemuinya. Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman istana menatap langit yang bertabur bintang. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu rendah hati dalam kebenaran, bijak dalam akal, dan tulus dalam hati. Semoga hikmah ini menyebar ke setiap hati yang tersesat, agar semua bisa menemukan jalan-Mu." Dan begitu Baghdad menjadi saksi dari kisah yang bukan hanya tentang debat, tetapi tentang kebenaran, kerendahan hati, dan cahaya Allah yang menuntun manusia di jalannya. Hikmah yang tersisa pun jelas, kemenangan sejati bukanlah memenangkan lawan, melainkan memenangkan hati diri sendiri di hadapan Allah. Itulah kisah Abu Nawas dan pendeta, bukan sekadar debat, tapi pelajaran tentang akal, hati, dan kerendahan di hadapan Allah. Kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan lawan,
tapi menaklukkan ego sendiri dan mencari kebenaran. Semoga hikmah ini menginspirasi kita semua untuk selalu berpikir bijak, bersikap rendah hati, dan mendekat kepada Allah. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.